halo WP dan teman-teman, saya Muhammad Fadan Bilfagi dari Absen 19. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1 Sejina, yaitu upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Oke, ada beberapa materi yang saya akan sampaikan, yaitu yang pertama, pengertian integrasi, kedua proses integrasi, ketiga faktor-faktor integrasi, ketiga keempat dampak-dampak integrasi, yaitu dampak positif dan negatif. Dan yang kelima pengertian disintegrasi, keenam faktor pendorong disintegrasi, ketujuh contoh disintegrasi, yaitu nanti saya akan jelaskan perang Padri, dan yang ke-8 dampak disintegrasi. Yang pertama ada pengertian integrasi. Integrasi sendiri adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu, atau tindakan untuk menyatukan komponen lebih kecil ke dalam satu sistem. Nah, kalau bahasa kitanya mungkin integrasi adalah persatuan. Misalkan kelompok satu dan kelompok lainnya itu bersatu, itu dinamakan integrasi. Nah, lalu ada proses integrasi. Proses integrasi itu ada dua, yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi sendiri adalah perbaruan suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Nah, asimilasi itu membuat budaya baru dan menghilangkan budaya yang lama, seperti contohnya dangdut. Dangdut itu penggabungan musik dari Indonesia dan India, jadilah musik dangdut yang merupakan sesuatu yang independen. Nah, yang kedua ada akulturasi. Akulturasi adalah proses perpaduan antara kebudayaan atau lebih, sehingga melahirkan bentuk kebudayaan yang baru. Nah, kalau tadi asimilasi menghilangkan budaya yang lama, akulturasi itu tidak. Akulturasi tetap mempertahankan budaya yang lama, seperti nasi goreng. Nasi goreng itu perpaduan antara hidangan yang menggabungkan antara Indonesia dan Tiongkok. Nah, lalu ada faktor-faktor integrasi. Yang pertama ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Nah, yang pertama faktor pendorong, perasaan senasib dan mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua persamaan nasib dalam sejarah. Contohnya Indonesia itu sama-sama dijajah oleh Belanda, jadi mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu mengalahkan Belanda. Yang ketiga ada keinginan bersatu. Yang keempat ada rasa cinta tanah air dan bangsa. Oke, yang selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama ada masih adanya etnosentrisme. Etnosentrisme itu mereka menganggap bahwa sukunya sendiri lebih tinggi dari suku orang lain. Jadi mereka menganggap rendah suku orang lain itu. Yang kedua, ada tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Jadi mereka iri terhadap daerah yang infrastrukturnya lebih maju dari mereka. Nah, lalu ada dampak integrasi. Ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif, yaitu memperlengkap keragaman, terwujudnya toleransi, terjaganya keutuhan nasional, dan stabilitas negara juga terjaga. Nah, ada juga nih dampak negatifnya, yaitu banyak terjadi perselisihan dan adanya diskriminasi. Walaupun sudah terjadi integrasi, tetap aja masih ada dampak negatifnya. Banyak terjadi perselisihan, yaitu karena tadi juga karena misalkan infrastruktur tidak merata dan lainnya juga. Nah, lalu ada disintegrasi. Pengertian disintegrasi itu kebalikan dari integrasi. Kalau integrasi tadi bersatu, disintegrasi itu adalah perpecahan. Nah, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Misalkan ada satu kelompok yang berpecah menjadi dua kelompok yang berbeda. Nah, lalu ada faktor pendorong disintegrasi. Ini saya sebutkan saja. Yang pertama ada tidak adanya persamaan pandangan atau persepsi antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. Yang kedua ada perilaku warga masyarakat cenderung melawan atau melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama. Yang ketiga ada kerap
kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya. Yang keempat, ada tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Yang kelima, ada kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, pertentangan antar individu maupun kelompok, perang urat saraf, dan seterusnya. Nah, lalu ada contoh disintegrasi. Saya mengambil contohnya ini dari Perang Sampit. Nah, Perang Sampit sendiri terjadi karena kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit pada awal Februari 2001. Konflik terjadinya antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura. Kala itu, warga imigran Madura telah membentuk 21% populasi di Kalimantan Tengah. Nah, karena itu, warga Dayak merasa tidak puas dan tersaingi. Nah, awalnya kericuhan terjadi pada saat rumah warga Dayak itu terbakar. Nah, menurut rumor, warga Madura lah yang jadi pelaku tersebut. Jadi warga Dayak membalasnya dengan membakar rumah orang Madura. Nah, pada pertengahan Desember tahun 2000, bentrokan antar etnis Dayak dan Madura terjadi yang membuat hubungan keduanya menjadi bersih tegang. Pada saat itu berkelahi di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan. Seorang etnis Dayak, Sandong, tewas akibat luka bacok yang ia dapat. Kejadian ini membuat keluarga dan tetangga Sandong merasa sangat marah. 2 hari setelah itu, 300 warga Dayak mendatangi lokasi tewasnya Sandong untuk mencari sang pelaku. Nah, karena tidak puas karena tidak menemui pelakunya, mereka melampiaskannya dengan merusak rumah, mobil, motor, dan tempat karaoke milik warga Madura. Nah, penyerangan ini membuat 13.350 orang Madura mengungsi. Nah, karena konflik ini sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya. Nah, karena setelah konflik ini mereda, setelah pemerintah meningkatkan keamanan, lalu mengevakuasi warga dan menangkap provokator yang memprovokasi kejadian tersebut. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuat perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura, dan dibuatlah Tugu Perdamaian di Sampit. Nah, yang terakhir ada dampak disintegrasi. Yang pertama ada dampak negatifnya, yaitu banyak terjadi perselisihan, hilangnya nyawa dan rusaknya harta benda, menciptakan situasi hidup yang tidak aman dan tentram, hilangnya rasa cinta terhadap tanah air. Nah, lalu ada dampak positifnya, yaitu memperkuat identitas kelompok sosial yang terbentuk, memberikan wawasan dan pembelajaran, dan mengantisipasi adanya disintegrasi, karena sebelumnya mereka sudah berpengalaman dalam menghadapi disintegrasi. Nah, sekiranya itu saja pembahasan materi bab 1 Sejarah Indonesia dari saya. Saya Muhammad Fadan Bilfagi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.